Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan musawiyya wa wa'ada lil-mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin Bapak, ada ibu? Ada banyak. Kelihatan ibunya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini malam yang ke-7 kita melakukan malam ke-7 ya. Salat tarawih berjamaah dengan disambung dengan witir, dan semoga apa yang kita kerjakan, salat malamnya, tadarusnya, sedekahnya dan amal-amal ibadah yang lainnya Allah terima di sisinya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih. Bapak Ibu mau surga? Mau. Pasti semuanya mau surga. Masuk surga itu ternyata banyak jalannya. Di antaranya yaitu adalah kita mempunyai keikhlasan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah-ibadah, apalagi ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya buka dengan sebuah cerita ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya di majelisnya. Dalam perkumpulan itu lalu ada seorang pemuda yang berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di antara kita siapa yang masuk surga?" Ternyata pertanyaan itu dari seorang pemuda itu mengundang reaksi para sahabatnya, sehingga para sahabat itu marah karena pertanyaan itu tidak pantas. Kenapa tidak pantasnya? Mereka mengatakan merasa dirinya ujub, bangga diri, ingin tahu siapa di antaranya dari para sahabat itu yang masuk surga. Padahal sahabat-sahabat Nabi semuanya insya Allah masuk surga. Tapi ada pemuda yang bertanya, khususnya sahabat Umar bin Khattab, berdiri juga itu marah, langsung menghunuskan pedang. Itu sahabat Umar itu dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, begitu. Ya, ada sahabat yang seperti itu. Itu termasuk julukannya macam-macam. Namanya juga Umar al-Faruq, pembeda. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepada Umar untuk duduk, untuk menenangkan. Kemudian duduklah Umar bin Khattab. Semua para sahabat diam menunggu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beberapa detik kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabatku, lihatlah ke pintu itu. Nanti ada seorang pemuda yang akan masuk ke majelis kita dan duduk bersama kita." Baru Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, pemuda itu muncul, datang. Semua orang matanya tertuju. Siapa itu katanya? Ternyata pemuda yang jauh juga dengan Rasulullah. Dikatakan sahabat, bukan. Maka Rasulullah memberikan alasannya. Wahai para sahabat, kenapa pemuda itu
bisa masuk surga karena saya melihat dari gerak-geriknya, tingkah lakunya, sikapnya, itu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang kan masuk surga? Kalau kita ikhlas, insya Allah surga itu pasti kita akan dapat. Ikhlas itu mudah diucapkan, akan tetapi sulit untuk dilakukan. Kita mengenal nama-nama surat di dalam Al-Quran ini. Nama-nama surat di dalam Al-Quran termasuk keunikan nama di dalam Al-Quran. Dari 114 yang ada di dalam Al-Quran. Al-Baqarah masih menjelaskan tentang Nabi Musa, ya kan? Artinya sapi betina. Ada di surat Al-Baqarah. Kemudian contoh lagi di surat Al-Isra menjelaskan tentang perginya Nabi Isra, ya, dari Masjidil Haram ke menuju Masjidil Aqsa. Maka dinamakan surat-surat tertentu. Tapi ada satu surat di antaranya, yaitu adalah surat Kulhu. Surat apa itu? Surat Al-Ikhlas. Padahal hadirin, kira-kira ada nggak kata ikhlas di dalam surat Kulhu itu? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya itu mencakup nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ulama-ulama sufi terdahulu, bahwa kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena ikhlas itu taholli, mengosongkan diri, kemudian dituju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka dinamakan surat Al-Ikhlas. Dan berkaitannya semua isi dari surat Al-Ikhlas itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga bahwa ikhlas itu sebagai kekuatan iman kita, karena perbuatan yang kita lakukan baik dalam ibadah maupun di luar ibadah, sebenarnya sih semua itu bisa dikatakan ibadah, hadirin. Kalau kita niat kerja, kalau kita niatkan untuk menafkahi istri, keluarga, maka itu dinamakan ibadah juga. Kalau kita ikhlas, insya Allah keikhlasan itu akan membawa keberkahan di dalam dunia kita, kenyamanan di dalam dunia kita. Maka jelaskan Rasulullah, yang ingin masuk surga ya seperti pemuda tadi, kita harus ikhlas semuanya, mengkosongkan diri, kemudian diisilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita ini di bulan suci Ramadan ini, kita dididik oleh Allah selama 30 hari atau 29 ya. Kira-kira kita ikhlas kan? Ikhlas. Harus ikhlas. Jangan kita merasa ketika datang bulan suci Ramadan, ya datang lagi, puasa lagi, pagi, siang, sore gak bisa makan, gak bisa ngopi, gak bisa uduk, ya kan? Gak enak gitu. Habis makan, biasanya kan habis makan ngopi gitu kan, siang, sore gitu. Tapi ketika puasa stop, makan itu diganti dengan malam. Kalau kita merasa seperti itu hatinya, berarti kita belum ikhlas. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka alhamdulillah, senang, bahagia, ikhlas. Ibadah pun sama seperti sholat. Sholat juga kita ketika ada berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan mengatakan ya sholat lagi. Hal yang semacam itu hatinya belum ikhlas. Sia-sia nggak? Sia-sia. Ketika ada berkumandang, maka ini adalah sholat kita. Kita harus mengerjakannya. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Harus merasa dirinya ikhlas.
Baiklah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam hadis juga bahwa keikhlasan itu adalah rahasia. Kata Nabi Muhammad SAW ketika bertanya kepada Jibril, maka apa jawabannya Jibril? Bahwa rahasia oleh Allah termasuk kepada hambaku yaitu adalah mempunyai keikhlasan. Karena keikhlasan itu tersimpan di dalam hati. Dan pertanyaannya juga, nanti ini taraweh kira-kira ikhlas kan kalau panjang? Dua juz. Ikhlas nggak? Nggak ikhlas ya. Kalau ikhlas masuk surga nih? Nggak begini. Ya, kalau 2 juz ya? Iya. Ya, tapi saya yang nggak ikhlas. Ya. Penumpang ikut sopir. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang selalu ikhlas dalam melakukan hal, khususnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.